Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, saya berkumpul dengan teman-teman menanyakan kira-kira apa topik pembicaraan kita malam ini. Memang sulit menghidangkan sesuatu, apalagi buat orang 3 ke atas. Itu sulit menghidangkan yang memuaskan ketiganya, apalagi kalau puluhan orang. Sama dengan ibu-ibu, kalau mau masak tiap hari, paling dia tanya suaminya mau makan apa. Tapi sebagian juga sudah bosan tanya suami, dia siapkan saja apa adanya. Ada beberapa usul, kemarin itu ada yang usulkan, tapi saya bilang janganlah itu. Kedudukan janji dalam agama. Nanti berembet-rembet janji politik, janji kampanye, jangan deh. Ada lagi yang usulkan apa itu? Ada ya. Mengusulkan kita bicara secara umum tentang agama. Saya kebetulan ada buku baru, namanya Islam yang saya anut. Nah, itu begini, Islam lahir di Mekah. Ketika itu umumnya yang diajarkan adalah akidah, kepercayaan. Kemudian berkembang ke Madinah. Di sana diajarkan pada umumnya hukum-hukum syariat. Setelah Rasul wafat, Islam berkembang sampai ke daerah-daerah yang tidak berbahasa Arab. Kalau Yaman bahasa Arab masih. Ke Mesir tidak berbahasa Arab. Ke Irak tidak berbahasa Arab. Ke Syria tidak berbahasa Arab. Berlanjut sampai di Asia. Indonesia tidak berbahasa Arab. Pemahaman tentang Islam di wilayah-wilayah ini mulai berbeda-beda. Dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Karena memang Nabi SAW itu menetapkan bahwa adat istiadat selama tidak bertentangan dengan ketetapan-ketetapan pasti agama dapat dijadikan pertimbangan hukum. Beda-beda lah. Bahkan ada wilayah di mana Islam itu hadir, sedemikian besar pengaruhnya sampai-sampai bahasa asli penduduknya hilang, digantikan oleh bahasa Arab. Mesir itu dulu tidak berbahasa Arab, berubah. Kita di Indonesia juga begitu, tapi tidak sampai berubah kita punya bahasa. Namun kalau sebelum kemerdekaan atau ada masa-masa kemerdekaan, itu banyak sekali istilah-istilah Arab yang masuk dalam bahasa Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat, semua bahasa Arab itu. Majlis Permusyawaratan Rakyat, banyak. Nah, karena adanya pengaruh budaya itu, karena adanya perbedaan pemikiran itu, lahirlah beberapa ragam pemahaman tentang Islam. Imam Abu Hanifah di Irak sangat mengandalkan akal. Karena beliau jauh dari sumber hadis. Terkadang ada hadis dia tidak tahu. Imam Malik yang ada di Madinah, tidak pernah keluar dari Madinah, pemahaman keagamaannya menjadikan dia berkata, saya menjadikan dasar pengamalan penduduk Madinah. Apa yang diamalkan penduduk Madinah, walaupun ada hadis lain yang Anda nilai sahih, saya jadikan ini pengamalan. Beda-beda kan? Datang lagi perbedaan. Nabi tidak menentukan sesuatu ketetapan atau petunjuk.
itu terlukis ada seorang yang diutus Nabi ke Yaman, Mu'adz bin Jabal. Nabi bertanya kepadanya, kamu kalau sampai di Yaman, saya kan jauh, kamu mau menetapkan hukum atas dasar apa? Beliau berkata, saya cari dari Al-Quran. Kalau kamu tidak temukan di Al-Quran, bagaimana? Saya cari dari sunnah. Kalau tidak temukan, mana? Saya gunakan pikiran saya. Ajtahidu bira'yi. Maka Rasul gembira sambil berkata, Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah ila ma yuhibbu Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan-utusan Allah. Mu'adz itu utusan Rasul, utusan-utusan Allah menuju apa yang disukai, disetujui oleh Rasulullah. Mulailah peranan akal. Ya kan? Kalau sudah masuk peranan akal kita beda-beda dong. Imam Syafi'i beda akalnya dengan Imam Malik. Hasil pemikiran dipengaruhi oleh banyak hal. Pertama, perkembangan masyarakat. Itu mempengaruhi. Budaya setempat itu mempengaruhi. Kecenderungan pribadi, ada orang yang keras. Itu kata Rashid Ridha, kita ini dalam bidang ekonomi 90% kita haramkan karena hati-hati. Ada orang sangat hati-hati. Udahlah, tidak usah deh. Tapi ada juga kan orang mencari kemudahan. Oh, ini ada jalan. Timbullah perbedaan pendapat. Ditambah lagi, bahasa itu bisa mempunyai interpretasi berbeda-beda. Bahkan ada kata yang mempunyai makna yang bertolak belakang. Anda mau pilih yang mana? Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang yang dicerai dan belum jelas, wanita yang dicerai belum jelas apakah dia hamil atau tidak. Dia harus menanti 3 quru. Quru apa artinya? Suci. 3 kali suci. Ada yang berkata, tidak. 3 kali haid, bertentangan. Itu panjang dan pendeknya menjadi sangat berbeda. Iya kan? Ada kata yang saya fahami dalam pengertian majazi, metafor. Ada kata yang saya fahami dalam pengertian hakiki. Nikah itu apa artinya? Nah, apakah nikah itu berarti hubungan seks? Atau nikah itu berarti akad? Nah, ketika kita baca firman Allah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Janganlah menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh bapakmu. Nah, apa artinya? Seorang bapak nakal berhubungan seks tanpa akad dengan seseorang. Boleh tidak anaknya kawin sama wanita yang sudah dihubungi oleh bapaknya? Nah, sudah beda pendapat. Ada yang berkata tidak boleh karena dia sudah hubungan seks. Ada Imam Syafi'i berkata tidak, itu masih boleh karena dia belum ada akad nikah. Ini contoh yang mengakibatkan perbedaan pendapat. Ya kan? Nah, banyak sekali faktor. Kalau orang belajar dan tahu ini, dia akan sangat toleran. Dia juga punya dalil kok. Anda yang tidak setuju Salafi, ada dalilnya itu. Ada dalilnya juga. Anda yang tidak setuju Syiah, ada dalilnya juga itu. Sehingga lahir berbagai mazhab. Paling sedikit ada 8 mazhab yang diakui oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu belum lagi pendapat-pendapat pribadi. Saya teringat dulu almarhum kita punya kiai besar Profesor Ibrahim Hussein di Majelis Ulama nih. Kita bahas ini bagaimana, ini yang mana kita pilih. Dia bilang kita pilih yang paling sesuai dengan masyarakat kita. Yang paling sesuai. Tidak harus Syafi'i.
Tidak harus yang 8 itu. Kalau ada pendapat ulama lain yang juga ini, tapi murid-muridnya tidak ada lagi yang menyebarkannya, tapi ada buku-bukunya dan itu kita anggap baik, kita pilih. Iya kan? Nah, belakangan ini lantas berkata, oh enggak lah, cuma ini Anda salah, ini salah. Semua pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang berwenang, saya tambahin, yang berwenang, yang memenuhi syarat untuk berijtihad, semua pendapatnya bisa salah dan bisa benar. Anda kira Syafi'i pasti benar? Bisa benar, bisa salah. Anda kira fatwa-fatwa ulama-ulama Saudi pasti salah? Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, ini satu sisi. Prinsip ini kita harus pegang. Supaya kita tidak bertengkar. Sedang sama orang yang beda agama, Al-Quran mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Kenapa antara kita, Anda mau salahkan? Kan tidak masuk di akal itu. Oke. Kita pindah persoalan. Sekarang begini. Ada pertanyaan. Agama itu apa? Apa agama? Setiap orang yang beragama bisa menjawab. Tetapi kalau ahli, susah sekali menjawab. Kenapa setiap orang yang beragama? Orang yang beragama itu tulus, dia hubungan dengan hatinya. Saya tidak bisa paksa orang beragama, pindah agamanya kalau hatinya tidak mau pindah. Itu sebabnya kata Al-Aqad, ada seorang filosof Muslim, baru meninggal, tahun 60-an meninggal. Dia bilang, ada orang menduga bahwa syahadat itu paling gampang dalam rukun Islam. Cuma ucapan ya, lebih susah puasa. Dia bilang, enggak benar, yang paling susah itu syahadat. Karena Anda harus menghilangkan, menyampingkan segala sesuatu yang Anda tadinya anggap Tuhan berkuasa, baru Anda meyakini bahwa ada satu Tuhan. Perubahan sikap beragama itu sulit sekali. Tidak mudah orang pindah agama, itu tidak mudah. Pindah pendapat ilmiah gampang. Tapi mau suruh pindah agama orang, mau paksa orang, nggak bisa. Jadi waktu Anda berkata, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha, Anda nafikan dulu, baru katakan, itu sulit sekali kalau kita mau hakikatnya. Tapi kalau cuma ucapan, Tuhan tidak mau ucapan. Ya kan? Oke. Agama, banyak sekali pendapat menyangkut agama. Definisinya banyak sekali. Menganggap semua kewajiban adalah perintah Tuhan. Itu Immanuel Kant, orang Jerman, filosof. Semua kewajiban Anda itu perintah Tuhan. Sampai dia dikenal filosof wajib. Wajib mengikuti lampu lalu lintas enggak? Perintah Tuhan itu. Itu agama. Ada yang berkata agama itu pengabdian kemanusiaan. Bagus nih. Mengabdi untuk manusia. Ada yang berkata agama itu adalah upaya meneladani Tuhan. Jadi itu agama. Islam adalah agama. Ya kan? Sekarang kenapa perlu ada agama? Tuhan, kenapa? Kamu kan tidak butuh. Kenapa kamu menetapkan taklif, menetapkan suatu kewajiban kepada kami? Kenapa harus salat? Kenapa harus puasa? Tidak usah. Bahkan bisa. Kenapa harus banyak agama? Mau tidak usah banyak agama, langsung aja kamu semua masuk Islam. Ya kan? Kenapa harus begitu? Nah, manusia ini beda dengan makhluk lain. Sangat terhormat. Karena dia diberi akal. Binatang tidak beragama. Malaikat sebenarnya tidak beragama. Dalam pengertian kita ini. Karena dia sudah otomatis. Manusia diciptakan, diberi kebebasan untuk memilih dan memilah. Binatang tidak. Gunung tidak. Kita manusia. Kamu harus pilih.
silahkan. Man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa mau beriman, silahkan beriman. Siapa mau kafir, silahkan berkafir. Siapa mau syafi'i, silahkan syafi'i. Siapa yang mau maliki, silahkan maliki. Siapa yang mau syiah, silahkan syiah. Siapa yang mau wahabi, silahkan wahabi. Ya kan? Kita diberi pilihan. Kenapa ya Allah harus salat? Itu untuk menjaga kamu. Itu untuk memelihara kamu. Itu kepentingan kamu. Kenapa harus zakat? Itu kepentingan kamu. Saya suka kamu. Kamu makhluk yang terhormat. Ya kan? Nah, maka Allah memberi kita taklif dan itu terhimpun dalam Islam.